Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Untuk mengawali belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak, untuk selanjutnya yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Bu Era minta tolong kepada Mbak Pina Aulia, Mbak. Teman-teman, kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan rasa kecintaan kita kepada tanah dan air bangsa Indonesia, sehingga rasa persatuan di antara kita senantiasa terpupuk dengan baik. Oke. Era menanyakan, apa Anda sudah siap belajar pagi ini? Siap, Bu. Sudah, Bu. Nah, Bu Era presensi dulu nggih kehadiran Anda. Mbak Dinda Agustin. Hadir, Bu. Mbak Dwi Arum Palupi. Hadir, Bu. Mbak Eri menambah semangat kita pagi ini. Mari kita menggaungkan jargon SMK seperti SMK hebat. SMK bisa. Oke anak-anak, baik. Untuk kegiatan apersepsi pagi ini, Bu Era ingin menanyakan kepada Anda, di pembelajaran yang telah lalu, Anda sudah belajar tentang apa ya di KD 3.1? Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ya, tepat sekali ya di 3.2. KD 3.2 itu tentang menganalisis struktur dan fungsi anatomi tubuh manusia. Kemudian KD 4.2-nya menunjukkan hasil kajian struktur dan fungsi anatomi tubuh manusia. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, menganalisis struktur anatomi organ-organ sistem pencernaan manusia. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar dan membaca deskripsi pada media PowerPoint serta diskusi, peserta didik dapat menganalisis struktur anatomi organ-organ sistem pencernaan manusia dengan benar. Apa itu sistem pencernaan? Sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Oke, ini Bu Era akan tampilkan video, silahkan disimak. Tentang apa itu penyakit GERD ya, tentunya Anda pernah mendengar ini. Dari gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambung dari lambung itu naik ke atas, ke kerongkongan. Tentu orang yang dengan kelelahan, makan tidak teratur, stres dalam pekerjaan, stres dalam psikis. Berdasarkan video yang kita saksikan tadi, itu penyakit apa ya Mbak ya? Tentang penyakit GERD. Ya. Kalau GERD penyakitnya itu ada di kerongkongan dan terasa panas atau hidung. Kemudian tadi apa ya penyebabnya? Penyebab dari GERD itu apa yang mau menjawab? Penyebabnya kelelahan, stres, dan makan tidak teratur. Dampaknya terhadap struktur dan fungsi dari organ yang terserang penyakit GERD itu apa ya? dampaknya dapat menyebabkan penyakit tumor dan kanker dan lambung akan lecet. Nah, ini kasus pertama. Nah, kasus pertama ini ada gambar apa ya ini anak-anak? Lidah. Gambar lidah. Oke. Ya, pada gambar lidah ini di permukaan lidah itu nampak lecet-lecet seperti itu ya anak-anak ya. Nah, silahkan nanti Anda melakukan analisis lebih lanjut terkait gangguan tersebut ya. Baik apa itu nama gangguan organ yang terganggu, penyebabnya maupun dampaknya dikaitkan dengan struktur dan fungsi organ. Kemudian dituangkan dalam LKPD. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua, nah ini ada
gambar kasus yang ketiga. Nah, pada gambar kasus yang ketiga ini dan yang keempat ini ada kasus di mana sebuah kondisi dengan gejala tampak seperti pada gambar juga. Nah, untuk memecahkan persoalan yang tadi ditampilkan melalui 4 kasus yang sudah Bu Era sajikan tadi, nah kita akan membentuk kelompok ya, 6 kelompok ya anak-anak. Kelompok 1 ya, kelompok 1 itu terdiri dari Mbak Zahra Ayu, Mbak Adelia Rahma, Mbak Revalia Zulfa, dan Mbak Rika Maharani. Kan Anda bekerja dalam kelompok ya dengan menggunakan LKPD. Nah ini LKPD ya untuk mengerjakan ini Anda menuangkan hasil diskusi kelompok Anda nanti di sini. Nah, LKPD ini sudah Bu Era tautkan di Google Classroom Anda ya. Silahkan Anda download, kemudian nanti Anda cermati, kemudian silahkan Anda diskusikan. Nah, ini di sini ada kolom-kolomnya yang nanti sebagai tempat untuk menuangkan hasil diskusi. Nah, nama gangguannya apa, organ yang terganggu apa, fungsi organnya apa, penyebab dari gangguan itu apa, kemudian dampak gangguan terhadap struktur dan fungsi organ tersebut apa. Nah setelah ini Bu Era akan membreakout Anda untuk ini keluar dari forum, kemudian kita akan lanjutkan diskusi kita melalui WhatsApp grup, WhatsApp kelompok-kelompok yang sudah Bu Era masuk dulu ya, kelompok 1. Oke. Nah, anak-anak silahkan Anda dalam melakukan analisis pemecahan yang disajikan, Anda bisa memakai literatur dari bahan ajar yang sudah Bu Era sampaikan melalui Google Classroom ya, silahkan itu untuk dibaca. Kemudian Anda juga bisa studi literatur dengan searching di internet, juga bisa menggunakan buku-buku pegangan yang Anda miliki di rumah. Ya. Salah ya, Bu Era pindah ke kelompok 2. Baik. Kita chat di sini ya. Apa ada masalah dalam waktu diskusi sudah habis ya. Untuk diskusi kelompok kita lanjutkan untuk ini sekarang untuk presentasi dari hasil diskusi kelompok Anda. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok untuk kasus yang pertama. Organ yang terganggu, lidah, fungsi organ sebagai alat pengecap, membantu berkomunikasi, mengaduk makanan di dalam rongga mulut, membantu mendorong makanan atau proses penelangan, melindungi mulut dari kuman. Penyebab cedera seperti tergigit atau kesalahan dalam menyikat gigi, infeksi jamur, virus atau bakteri di mulut, penyakit autoimun seperti lupus, kondisi tertentu seperti perubahan hormon, kekurangan nutrisi, stres, merokok, dan faktor genetik. Dampak gangguan terhadap struktur dan fungsi organ. Sensasi terbakar pada lidah, sulit merasakan rasa makanan, manis, asin, pahit, dan asam. Rasa tak nyaman saat menelan, rasa tidak nyaman dalam mulut, rasa tidak nyaman saat berkomunikasi, pendarahan ringan yang terjadi saat tergores. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Zahra dan kelompok. Apakah ada kelompok lain yang mungkin berbeda pendapat dari hasil analisisnya? Silahkan raise hand dari kelompok berapa? Punya saya berbeda jawabannya, Bu. Iya, enggak apa-apa. Boleh sekali. Silahkan Mbak. Berdasarkan analisis kelompok Anda ya. Anda kelompok berapa Mbak Dwi? Kelompok 5. Kelompok 5. Oke, ini dari kelompok 5. Silahkan. Nama gangguannya disebut lidah geografik. Organ yang terganggu itu lidah. Fungsi organ untuk mengaduk makanan di rongga mulut dan membantu mendorong makanan atau proses penelanan. Lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Penyebab lidah geografik bisa juga faktor keturunan, kekurangan vitamin B, iritasi akibat makanan pedas, panas, atau alkohol. Dampak gangguannya tidak ada dampak besar yang berhubungan dengan lidah geografik. Oke, jadi ada 2 pendapat tadi ya. Ada
dari kelompok 1 itu tentang mengemukakan kalau itu tadi merupakan gangguan yang disebut dengan sariawan. Sedangkan kelompok 5 itu mengungkapkan bahwa gangguan yang ada pada kasus itu adalah lidah geografik. Oke, ini ya, bahas bareng-bareng ya. Jadi berdasarkan dari gambar yang sudah Anda amati tadi ya, kasus 1 yang disajikan, gangguan yang disebutkan tadi itu terjadi pada organ lidah ya, yang ada di dalam rongga mulut. Nah, kemudian perbedaannya apa dari sariawan, kemudian lidah geografik dan sariawan? Nah, kalau sariawan itu kerusakan atau gangguan pada lidah yang paling ringan ya, karena mungkin hanya muncul beberapa titik saja ya, bisa di ujung lidah atau di belakang lidah ya, tidak merata pada seluruh lidah. Nah, itu sariawan. Sedangkan kalau pada lidah geografik, nah bagian dari permukaan lidah itu membentuk seperti pulau atau peta-peta yang nampak putih-putih kemerahan seperti itu ya, di mana papila, struktur dari papila pada lidah itu mengalami kerusakan. Nah, kerusakannya tadi sudah disebutkan, bisa karena infeksi jamur, bisa karena cedera. Dua akan disajikan oleh kelompok. Sekarang adalah kegiatan kita selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan cara membuat kesimpulan. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa di dalam tubuh manusia ada organ yang memiliki fungsi masing-masing organ tersebut juga dapat terserang penyakit yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan kita agar terhindar dari penyakit dan organ dalam tubuh kita bisa berjalan normal untuk menjalankan fungsinya. Berdasarkan kasus-kasus yang disajikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan manusia itu meliputi beberapa organ yang dimulai dari tadi ya, lidah yang ada di dalam rongga mulut ya, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan akan berakhir di anus. Nah, ya, masing-masing organ tadi memiliki fungsi-fungsi tertentu yang berbeda-beda. Karena adanya gangguan pada masing-masing organ, maka dapat menyebabkan fungsi dari masing-masing organ tersebut terganggu. Nah, jadi kalau tadi lidah, karena lidahnya sakit, maka terganggu fungsi dalam mengecap rasa ya, kurang bisa merasakan rasa manis mungkin atau rasa asin seperti itu ya, kemudian menyebabkan nyeri ya seperti itu. Kemudian karena akan refleksi dari apa yang sudah Anda pelajari pada kegiatan pembelajaran ini, kemudian lagi bagian mana yang paling menarik menurut Anda. Nah, silahkan yuk. Di setiap organ pencernaan ternyata memiliki macam-macam gangguan, dan dengan itu kita harus menjaga organ-organ pencernaan kita dengan baik. Kita harus ini ya, menjaga organ-organ sistem pencernaan kita dengan baik agar tidak mengalami gangguan seperti yang tadi disajikan dalam kasus, sehingga kita memiliki tubuh yang sehat. Oke, boleh merefleksikan seperti itu. Baik anak-anak, nah pembelajaran hari ini sepertinya sudah cukup ya. Bu Era akan mengadakan tes formatif ya. Tes formatifnya itu sudah Bu Era cantumkan di Google Classroom ya. Di bagian Google Classroom nanti dilihat ya, di bagian penilaian itu ya, ada tes formatif 1. Silakan untuk dikerjakan, ada 10 soal pilihan ganda. Yang akan datang, pembelajaran yang akan datang itu kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ-organ pada sistem respirasi. Nah, seperti itu. Pesan kepada Anda untuk tetap semangat dalam belajar, kemudian jangan lupa berdoa, itu yang utama, kemudian lagi tetap menjalankan protokol kesehatan dan tetap optimis bahwa pandemi ini akan segera berlalu sehingga kita bisa bertemu di sekolah untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung. Tidak hanya baik. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita akan membaca hamdalah, sikap berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih anak-anak karena Anda sudah bergabung, sudah ikut pembelajaran dengan penuh semangat. Ya, tepuk tangan Bu Era akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.